Oke teman-teman, balik lagi dengan Widi Sasongko. Gue ingin menyoroti gelar-gelar individu yang diberikan oleh AFF ya. Kita mulai dari Rising Star. Gue lihat si Abang ini pemain Filipin ditunjuk sebagai The Rising Star karena memang gaya bermainnya sangat licin. Sebagai seorang striker bisa mencetak gol baik dari kaki maupun kepala. Dan yang sensasional memang kalau kita lihat gol dia melawan Thailand di peringkat ketiga, perebutan peringkat tiga, walaupun dia kalah ya. Tapi golnya ini mengingatkan memang seperti gol Jared Borgetti ya. Atau gue lebih prefer dia mirip golnya Oliver Bierhoff. Ini pemain posisinya udah terlihat ini ya. Ketika menerima crossing dari kanan, dia berada di tiang jauh kiri. Dia heading bola. Gue tahu maksudnya itu dibalikin lagi ke tengah, tapi bolanya melintir masuk ke tiang jauh kanan. Indah sekali golnya. Dan mungkin karena rambutnya yang keribu itu, jadi dia bolanya bisa trajektorinya melengkung gitu ya. Gol yang indah. Dan cara bermain dia yang licin mirip dengan Neymar. Jadi gue rasa dia pantas mendapatkan gelar tersebut. Kemudian yang kedua, talent dari Timnas Indonesia, Ardiansyah. Best goalkeeper. Hanya kebobolan 2 di semifinal melawan Thailand dan juga 1 gol di final melawan Vietnam. Ya memang tugas utama dari goalkeeper adalah tidak kebobolan banyak-banyak ya. Kemudian bisa menghentikan tendangan, terutama tendangan di babak adu penalti melawan Thailand, dia bagus banget. Dia bisa mengantisipasi satu tembakan dan akhirnya itu juga bisa membuahkan hasil untuk timnas Indonesia maju ke final. Ditambah lagi kiper ini dicap sebagai kiper yang modern ya, karena bisa dengan kakinya itu dia memainkan peran sebagai pemain ke 11 ball playing goalkeeper ya, passing ke kanan ke kiri, passing progresif, bagus. Jadi dua pemain tadi cocok mendapatkan gelar best goalkeeper dan juga Rising Star. Kemudian untuk top goal scorer ya namanya top goal scorer, yang dihitung ya jumlah golnya. Jens Raven dari Timnas Indonesia dapat 7 gol, tapi memang sayangnya kalau dilihat secara keseluruhan distribusi golnya timpang di satu pertandingan, yaitu melawan Brunei Darussalam dia cetak 6 gol. Tetapi apapun itu, dia sudah berjasa juga mengantarkan kita ke final, karena di semifinal dia bikin gol krusial melalui header melawan Thailand. Ya, gua harap Jens Raven ketika menghadapi tim-tim parkir bis macam itu, Thailand maupun Vietnam, mungkin dia bisa belajar dari rekaman pergerakan Harry Kane ataupun Lewandowski. Jadi ketika tim lawan parkir bis, posisi kamu nggak gantung di depan menemenin back tengah lawan ya. Lu bisa beroperasi di kanan, kiri, atau team up dengan pemain-pemain gelandang. Ya tujuannya sih 1-2 sentuhan untuk bisa membongkar atau meloloskan pergerakan pemain-pemain yang lain, terutama di sayap, supaya mereka bisa cut in, passing lagi balik ke kamu tinggal tap in ataupun tendangan dari second line ya. Harusnya itu yang dilakukan, tapi memang ya karena masih muda, ya gue harap Jens Raven bisa memberikan perkembangan yang cukup baik untuk tahun-tahun ke depan ya. Selamat. Nah ini best player jatuh ke pemain nomor 7 Vietnam. Gue lupa namanya, susah. Apa karena sepatunya warnanya putih aja ya? Karena sepanjang pertandingan final dia mainnya kayak provokator, men.
keras menjurus kasar, ya, memberikan gestur-gestur dan sikap-sikap yang menurut gue nggak mencerminkan best player sama sekali di final ya. Karena dia melakukan segala cara yang kotor menurut gue untuk bisa mendelay pertandingan, bikin tim lawan emosi. Udah, itu aja tugas dia di final. Dan dia dikasih gelar best player. Aneh. Terus dari semua itu, mana pemain timnas Malaysia? Lo sudah ada pemain naturalisasi loh. Gelar individu nggak dapet. Secara tim lo nggak bisa lolos ke semifinal. Apa ini Malaysia? Kita saudara serumpun. Prestasimu mana men? Jelek banget lo. Udah melakukan program-program yang sama dengan timnas Indonesia. Ya, concern buat timnas Malaysia. Sejak muda sudah gak bagus. Timnas seniornya banyak pemain-pemain mercenary, tentara-tentara bayaran. Dan lu masih bangga ngata-ngatain timnas Indonesia. Ya, gue harap kalian berkaca diri aja sendiri. Oke? Itu aja konten ringan dari gue terkait AFF U23 tahun 2025. Selamat buat timnas Indonesia, runner up 3 kali itu nggak mudah. Salam sepak bola.